Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa hikmatan bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 27. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Terus fa'rid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Terus Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamama wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum
وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات أو أحيا. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan ayat ke-27. Namun sebelumnya yang kemarin kita bahas ayat-ayat kita ini menerangkan tentang orang-orang musyrik, orang sing menyekutukan Allah. Berbagai macam yang dilakukan persekutuannya itu, ada yang diciptakan dari batu disembah, ada sikap-sikap yang ditaruh di sabuk dan lain sebagainya, atau di toko dan lain sebagainya. Itu mereka itu beranggapan bahwa dengan lantaran apa yang dilakukan itu, tumbal itu tadi, Allah akan memberikan sesuai dengan keinginan mereka. Itu prinsipnya. Nah, padahal terus Allah ini menjelaskan, gitu. Allah telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, gitu. Lewat satu naluri, itu diberikan petunjuk perasaan, itu. Itu ada petunjuk dari panca indera, gitu. Terus diluruskan dengan akal. Itu pun masih disempurnakan oleh Allah dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Tapi mereka masih tetap bendeng, tidak mau, sudah ya melakukan itu saja. Melakukan kesirikan-kesirikan itu, tumbal-tumbal itu saja. Nah, baru dia mengatakan, dia menganggap bahwa tumbal itulah yang bisa memberikan syafaat. Allah jelaskan di dalam ayat yang ke-25 bahwa 25 dan 26 itu jangan ada malaikat itulah yang dekat dengan Allah. Malaikat itu tidak punya dosa, taat kepada Allah. Taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Dan malaikat sebagai pelaksana sunnatullah, pelaksana hukum alam. Itu pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diberikan izin oleh Allah. Dadak tumbal-tumbal itu digawe syafaat itu opo gitu. Baru kelanjutannya ayat innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang ya la yu'minun, la tidak yu'minu percaya gitu. Bil akhirati pada kehidupan akhirat. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Loh, mereka itu loh benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Jadi sing orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada kehidupan akhirat, yoiku wong sing gawe karepe dhewe ya toh, mengatakan bahwa malaikat itu wedok anak Gusti Allah. Nah, wa ma lahum bihi min ilmin
iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yuhni minal haqqi syai'a wa ma lahum bihi, dan mereka itu tidak mendasari perkataan utawa ucapan mereka itu ya toh min ilmin, dengan ilmu suatu pengetahuan pun tentangnya tiada lain yattabi'una, mereka itu hanya mengikuti illa donna, prasangka wa inna donna la yuhni minal haqqi syai'a, sedangkan sesungguhnya prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi wong sing gawe ngono iku hanya cuma prasangka kira-kira disangka-sangka begitu. Padahal tanpa ada dasar ilmu itu prasangka itu gak berfaedah, gak ono gunane. Jadi apapun yang kita lakukan ini, apalagi tentang masalah keimanan, mesti ono dasare, ono dasar ilmunya. Ilmunya dari mana? Dari petunjuk Allah Quran. Dan dijabarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah, itu jenenge sunatullah hadis. Jadi gak iso gak ono faedah sedikit pun terhadap kebenaran kira-kira itu. Ya toh, itu tidak jelas. Keimanan kok digawe kira-kira. Gitu. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid amman tawalla, ya toh, maka berpalinglah kamu itu dari orang-orang yang berpaling an dzikrina, dari peringatan kami. Berpaling itu bukan berarti kamu tinggalkan begitu, ndak, wis ojo dituruti. Hindarkan kekerasan-kekerasan, sebab wong ngono iku ngeyel. Dia tidak punya dasar, otaknya iku gak ono dasar ilmune, dadi cak karepe dhewe, lek disalahno ngeyel. Mulane hindari ojo perdebatan dengan orang yang seperti itu, hindari. Gono gunane entek-entek waktu. Jadi kamu berpalinglah, ya toh, dari peringatan kami. Orang-orang yang berpaling dengan Quran iku wis hindarono. Sing wong ora gelem karo Quran iku hindarono, yaiku golongane wong musyrik iku. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Wong sing koyok ngono iku ora ana pikirane akhirat. Sing dipikirno duit dan duit. Donya iku. Gak ono, mulane dongane dia kalau berdoa wong sing koyok ngene ku Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu. Jadi ya Allah berikan kami iki kejayaan kemewahan dunia. Akhirat ora wis. Itu. Jadi orang-orang musyrik sing seperti itu, orang musyrik itu sing musyrik itu mesti dia gak gelem ngaji Quran itu. Gak gelem. Lah sing ngajeni apa iku? Waduh aku ora ero. Gitu. Ora ero, kira-kira kitab langit. Itu. Nah itulah. Jadi pikirannya hanya cuma dunia saja, tidak pernah memikirkan mati dak iku. Ya. Dzalika mabalaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Zalika sing koyok mengkono iku, ya toh? Nah, wong-wong sing golek keduniaan saja itu, sing meninggalkan akhirat itu, mabalaghuhum minal ilm, adalah sejauh-jauh itu pengetahuan mereka. Jadi batasnya pengetahuan hanya cuma itu, dunia saja. Mulane pinter lek urusan dunia. Tapi kalau urusan akhlakul karimah, agama, Quran, atawis. Itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sak temene Allah Rabbmu itu, dialah yang paling tahu. Ya, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu, dialah yang maha tahu. Biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu biman ihtada,
dan dialah yang maha tahu pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk, atau dia yang mengetahui siapa yang disesatkan oleh Allah. Nah, di sini apa sih di sini? Ini harus kita telitin. Inna rabbaka huwa alam, sesungguhnya Allah dialah yang maha tahu. Berarti kamu tidak tahu. Paling tahu Allah sendiri. Mulane ojo sok kon ngilokno wong. Ngene lho. Ojo menuduh oh iku syirik, oh iku sesat dan lain sebagainya. Jangan menuduh begitu. Ini loh tuntunan Quran itu. Sesungguhnya Rabbku lah dialah yang maha tahu, mengetahui siapa yang tersesat. Jadi tidak ada lain yang tahu kecuali Allah. Ojo gampang-gampang oh kafir. Ya toh? Dan dia memang tahu, dan dia tahu ono sing aku itu orang mukmin. Beneran bermukmin. Katiku membodohi Allah, menunjukkan kepada Allah bahwa dirinya mukmin. Itu. Allah iku waqalatil a'rabu amanna iku lam tuslimu walakin aslama. Waqalatil imanu fi qulubi gorong kon ngomong koyok ngono iku kate dikte Allah tah. Kon ngarani Allah gak maha tahu tah. Sehingga kamu beritahu, ya Allah aku iki mukmin. Allah itu maha tahu. Nah, ini mesti mari ayat ini mesti Allah menunjukkan kekuasaannya bila langit dan bumi itu miliknya. Allah maha mengetahui itu. Jadi di sini jangan kamu begitu. Jangan merendahkan orang lain, dan jangan juga kamu ini mengangkat dirimu, membanggakan dirimu bahwa akulah paling pinter, akulah paling bertakwa, akulah paling suci. Jangan. Ya itu apa jenis sombong itu? Sombong. Itu jangan. Ujub. Nah itu dari ucapan maupun tingkah laku. Tingkah laku bisa juga tingkah laku akan menempatkan dirinya supaya disombongi wong. Apa jenenge iku? Supaya diangkat uangku loh. Sanjung. Nah itu. Jadi jangan sok suci, yang paling tahu Allah apa yang dia lakukan. Oh kau niki wong sesat iku, aliran sesat dan menyesatkan. Ya dhek dhewe iku sing sesat jane itu. Ya toh? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini mesti ini digandengkan dengan ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia itu hanya kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang mengetahui itu. Jadi kau ini ojo sombong, ojo merasa dirimu suci. Itu. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya dia itu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap mereka yang mereka kerjakan, amal mereka. Di sini ayat ini ada amilu. Nah, beda dengan ini. Wayat ziyalladzina ahsanu, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama lihat ziyalladzina asa'u bima amilu, supaya dia Allah itu memberikan balasan kepada orang-orang yang amalnya baik jahat terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Allah ini akan membalas, menyiksa atau mengazab seseorang itu bukan kehendak Allah, tapi atas dasar amal mereka itu. Jadi perbuatan inilah yang menjadikan dia diazab. Nah, lanjutannya ayat, wayat ziyalladzina ahsanu, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa kok tidak ada amal soleh di sini? Karena perbuatan baikmu itu Allah memberikan pahala masuk surga itu bukan dari amalmu. Ya toh? Itu rahmat Allah. Karena kamu mentaati Allah, maka Allah lah memberikan hadiah kepadamu, kamu dimasukkan surganya Allah. Bukan karena amalmu. Kenapa kok demikian? Karena apa yang kamu lakukan itu bukan kepentingan Gusti Allah. Ya toh? Jenengan sholat pentingane sapa? Awake dhewe. Kenapa kok mungkin? Sebab ya Allah kula jauhaken dari inna sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Ya Allah, jauhkanlah ya kula sholat niki supaya
menjadikan apa? Jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Menurut. Jadi, yang kedua, antarkan kami ini ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dumateng panjenengan kula nyembah ya Allah. Dumateng panjenengan kula mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, antarkan kami ini ya Allah jalan panjenengan ingkang lurus. Butuhe sapa iku? Mulane kadang-kadang aku lek dikodo iku koyo gregeten, koyo butuh Allah. Aku merasa duwe utang karo Gusti Allah tak kok. Gak boleh itu. Harus pas. Gak oleh cok-cokodoan itu. Saiki repot wis engko dohore tak meni tak dadekno siji. Wah, sik wis apa ora tau ngaji ngono iku. Ya iku. Waya jenjia. Akeh to ngono iku. Banyak. Saiki repot dadi engko didadekno dirangkep. Prasamu kebutuhane Gusti Allah ta. Ngutangno ta. Iku kebutuhannya oleh dhewe. Jadi minta setiap kali itu 5 kali. Setiap hari itu sedina sewengi 5 kali minimal itu waktu, 5 waktu. Itu meminta kepada Allah kebutuhanmu itu, gitu loh. Nah, jadi Allah ini karena kamu berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, maka diberikanlah oleh Allah surganya, bukan karena amalmu. Nah, itu bil husna. Dengan pahala yang lebih baik. Ya. Memang begini, Pak. Dunia itu tidak ada keadilan. Belum bisa dirasakan keadilan. Walaupun ada pengadilan, tapi terwujudnya keadilan ini belum bisa mengena. Buktinya apa? Akeh wong sing didolimi, gitu. Sampai saiki iki melarat paribasane. Tapi sing dolimi guyu-guyu sugih. Banyak toh? Akeh juga orang-orang yang teraniaya yang bener dilebokno penjara. Ya toh? Sing salah tertawa-tawa sampai keluyuran nang-nang. Banyak begitu. Ya, banyak itu sekali. Makanya itu, oleh karena itu perlu apa namanya hari pembalasan itu perlu. Karena hari pembalasan ini adalah merupakan bentuk Allah menciptakan keadilan. Gak apa-apa kon lolos di dunia, tapi pasti kamu mati. Tidak akan lolos kamu di hadapan Allah. Hei orang jahat, kan begitu toh? Wakai saiki mari bekasi maling ngetekno duit sak pira-pira saiki sugih berfoya-foya. Ya. Tapi yang ngono entenono mesti mati, ndak ada orang bertahan lama. Pasti mati. Nah, itulah. Mulane perlune ono hari pembalasan itulah wujud daripada keadilan Allah. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Alladzina yaitu orang-orang yang yajtanibuna kabairal ismi. Nah ini menjauhkan dosa-dosa besar wal fawahisah dan berbuat keji illal lamam melainkan dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Ini jadi ikut orang-orang yang baik itu orang yang dimasukkan surga itu orang yang berbuat itu siapa itu? Yaiku wong-wong sing selalu menjauhkan dari dosa-dosa besar. Apa itu? Syirik. Apa itu? Durhaka pada orang tua, gitu. Itu dosa-dosa berbuat. Terus apa meneh iku banyak itu. Dan perbuatan keji itu apa? Yang menjijikkan, zina, sodomi, itu loh. Itu keji-keji itu yang tidak sesuai, tidak selaras dengan akal dan tuntunan agama serta budaya. Gak ono uang seneng dizinai itu. Ya toh? Kita punya anak umpama dizinai dengan laki-laki itu, muring-muring enggak? Jelas itu loh, kurang ajar begitu. Nah, itu dosa-dosa. Lah, mereka itulah yang orang baik itu adalah orang yang selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Terus bagaimana dosa kecil itu? Ini selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil itu mesti ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada.
itu pasti punya dosa, macam-macam wis dosane. Tapi dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah. Gitu. Diampuni oleh Allah, wis diampuni oleh Allah itu. Kan kadang dari wudu, dari ngaji begini itu sudah protol kabeh wis, tertutupi itu. Ya dosa kecil itu apa? Nah, itu biasa arek-arek iku lek nggo sepeda ana arek wedok liwat dicupit bokonge deng masyaallah. Iku ono ae ngono. Ono nakal. Yang ngono ku dosa-dosa kecil iku, gitu. Nakal. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Ini loh. Allah itu luas ampunannya. Gampang. Tetapi karena maha pengampun ini, ojo digawe sembrono. Dumeh wong tua niku sayang nang awake, ya toh? Tapi digawe sak enake dhewe. Jangan. Ya menelek di sepuro, lek gak di sepuro kan ya apa? Ciloko. Huwa a'lamu, dia lebih mengetahui Allah itu. Bikum tentang kalian. Id ansa'akum minal ardi. Nah, ketika dia menjadikan kalian dari tanah. Allah ku ruh tentang kalian itu. Ketika kamu ada di dalam tanah, membuat dari tanah itu. Jadi lemah sekali manusia ini. Ojo sombong manusia. Wa in antum ajinnatun, dan ketika kalian masih berupa janin ono di jerone weteng. Itu loh. Kamu diatur itu oleh Allah itu, ojo sombong nang Gusti Allah. Dikongkon ngaji ora gelem iku lho kok kebangetan, ya ta. Kon coba ono di weteng iki lho, di weteng. Ono lambene, ono mulutnya, ono matanya, ono telingane, kamu tidak bisa memfungsikan itu semua. Makanmu dari mana? Plasenta. Itu siapa yang ngatur seperti itu? Mulane dikono selalu dirahmati oleh Allah. Mulane ono itu rahim. Rahim itu dari kata rahmat. Dikono selalu dirahmati oleh Allah. Perhatian. Ono dikono ditutup dengan tutup apa? Selimut plasenta, selimut perut, selimut rahim. Nah itu. Masya Allah. Dikono. Paru-parumu tidak berguna pada saat itu. Itu. Jadi ojo sombong. Fi butuni ummahatikum. Nah itu masih jadi janin dalam perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Allah kuruh. Jadi ojo kalian mengatakan aku suci. Membanggakan apa diri ya. Itu membanggakan diri. Huwa a'lamu, dialah yang paling mengetahui Allah itu. Yang mengetahui bimanitaqo, tentang orang-orang yang bertakwa. Jangan membanggakan diri. Jangan menandalkan amalamu. Itulah Pak. Tapi andalkanlah, harapkanlah ampunan Allah. Oh, aku tenang, aku bakal tenang ae, mati ora apa-apa. Apa? Wah, aku mesti munggah swarga. Apa? Saben dina ngaji. Jangan begitu, jangan begitu. Jangan mengandalkan amalamu garok sepiro itu. Amalamu itu dibanding rahmatnya Allah. Tapi upayakanlah mohon ampunan kepada Allah ini. Afara'aitalladzi tawalla, maka apakah kamu melihat atau kamu mengetahui orang-orang yang paling wa'aqa qalila wa'ada, serta memberikan sedikit wa'ada. Jadi ini ada satu riwayatnya. Ada sebab. Ada seseorang itu dia merasa banyak dosa. Barak dosa, setelahnya itu dia mau masuk Islam. Aku tak mlebu Islam, aku tak tobat aku. Apa? Aku iki wis tuwa, aku iki wis akeh dosane supaya dosaku diampuni karo Gusti Allah. Jadi wong musyrik itu percaya karo Gusti Allah. Onone Gusti Allah. Coba siapapun bentuk manusianya takonono. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya pasti. Percaya karo Gusti Allah. Nah, begitu dia akan masuk Islam ini ketemu dengan temannya Al-Walid ibnu Mughirah. Kalau tidak salah itu di kitab banyak itu diterangkan. Al-Walid ibnu Mughirah. Nah, itu mengatakan ojo mlebu Islam kon. Loh, aku iki banyak dosanya. Wis dosamu tak tanggung. Ngono. Kon tak kei dhuwit ojo sampe mlebu Islam. Oh, dosamu tak tanggung. Nah, itu. Nah, setelah diku ya wis lek pancen ngono aku tak gak mlebu Islam. Bisa dadi musyrik kae nengok melok awakmu. Dikeilah dhuwit
Sing gak mlebu Islam. Cek apa? Sing arep wong ku dikek dhuwit. Setelah dikek dhuwit dadak dikek sedikit wa a'ta qalilan serta memberi sedikit wa a'ta dan tidak mau memberi lagi. Mari sikono wis gak gelem tidok ucap gak dikei meneh padahal kate dikei janji 100 umpama taruhlah dikei umpamane dikei 10 juta. Dikei mek 5 juta baru singsane ora dikei. Ya padha karo saiki lho wis melok agamaku kon tak kei supermi. Engko tak jamin kehidupanmu. Nah, baru begitu melok ora dikei babar blas. Ya ngono itu. Padha karo iku Bapak DPR iku lek ngapusi awak dhewe lak ngono. Ya, wis engko aku dongakno dadi. Dukungan aku dadi. Kon kok wis ora repot-repot. Engko apa kebutuhanmu tilpuno nang aku. Begitu wis dadi diganti nomere. Bingung wis. Itu. Lah itu. Jadi, lah iku ya wah, bareng ngono apa? Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Nah, bareng ngono, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui ya toh bahwa apa itu di akhirat azab nanti itu bisa dipikul oleh orang lain? Ah, enggak bisa itu loh. Apa roh dek gaib itu? Kok isone dia mengatakan demikian itu? Nah, baru amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah yakni sebenarnya lam yunabba bima suhufi Musa belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa. Apa gurung krungu dek ono lembaran-lembaran Nabi Musa? Apa lembaran Nabi Musa itu? Iku lho apa jenenge? Suhuf apa itu namanya? Lempengan lah 10 perintah Allah betul. 10 perintah. Lah kalau enggak buka Al-An'am ayat 151. Coba lihat itu. Al-An'am 151 sampai 153. Itu ada 10 ya. Al-An'am itu 6. Ayo, pengen baca. Ayo baca 151, pengen baca. Artinya habis. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. 1, jangan mempersekutukannya dengan apapun. 2, berbuat baik kepada ibu bapak. 3, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Terus? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara jujur, bicaralah jujur-jujurnya. Itu termasuk. Sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, itu 10 perintah Allah. Itu berbeda loh ya. Suhuf Musa, lempengan Musa itu dengan kitab Taurat berbeda. Ya nah, ada jaga itu. Apakah belum tahu dia itu? Nah, wa Ibrahim alladzi waffa dan lembaran-lembaran Ibrahim. Nah, termasuk ini lembaran Ibrahim itu di dalam surat Baqarah 124 itu perintah Nabi Ibrahim untuk melaksanakan tugas ini. Apa? Termasuk motong rambut, termasuk sunat. Nah, itu sunat. Tapi tidak boleh disunatkan pada orang lain, harus disunati dewi. Ya kan gak dukun sunat. Nah, bagaimana cara sunatnya? Wis ora tak critakno wis. Rame. Iki suhuf Ibrahim itu ya ta. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, itu dijelaskan. Ini suhuf Ibrahim. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain kecuali ada kecualinya. Ono kaitannya dengan dia. Ya ta? Nah, contohnya apa? Contohnya Nabi Soleh. Ya ta? Sing mateni untone, ya Nabi Soleh punya onta, sing mateni ontane iku mbeleh hanya 1-2 orang atau 3 orang, tapi satu kampung dihabiskan oleh Allah, diazab. Kenapa? Karena diam saja dia itu.
Tidak menasehati, tidak mencegah, tapi diam, peringas-peringis. Dengan alasan aku gak melok-melok, aku gak melok-melok. Ya padha karo melok, iku koncone setan. Ya ta? Karena diteplek setan, jadi menengai, membantu kegiatan setan. Nah itu. Jadi kalau selama tidak ada kaitan dengan seseorang itu, maka tidak akan memikul dosa itu. Tapi lek ono kaitan nih, katut-katutan dosa. Nah itu. Nah, jadi di situ wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya perkara laisa lil insani illa ma sa'a, seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya itu, asalkan tidak ada kaitannya. Tapi jenengan mulang, maji, berbuat baik, terus selama itu diamalkan, jenengan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu. Selama tidak ada kaitannya, memang tidak ada. Tapi kalau ada kaitannya, mesti akan mendapatkan itu. Wa anna sa'yahu saufa yura, wa anna dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya di akhirat. Summa yujzahul jazaa'al aufa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itu. Wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna, dan bahwasannya apa itu? Bahwa ila rabbikal muntaha, kepada Rabb pula kesudahan itu. Nah, begini. Kita lihat ayat 41, ya ta? Summa yujzahul jazaa'ul aufa, kemudian akan diberikan balasan kepada orang itu dengan balasan yang paling sempurna itu. Jadi balasan Allah itu ada dua, Pak. Balasan Allah itu ada dua. Ada balasan di dunia, ada balasan di akhirat. Itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu seperti balasan di dunia itu, siapa yang melanggar hukum alam, ya ta? Maka dia akan kena balasan hukum alam. Contohnya saya kira jenengan iku mangan sego mambu, sakit perut, kakean lombok, panas wetengi, gitu loh. Itu jenengan kalau menentang bulan ini ono takwa dunia dan ada takwa akhirat. Nah, terus yang kedua ada akhirat, pelanggaran akhirat. Jadi pelanggaran akhirat ini tidak ada azab di dunia. Coba semua nggak sembayang. Akeh gak sembahyang sugih. Ya toh, gak ngaji sugih. Banyak. Tapi nanti di akhirat itu. Nah, kalau toh memang ada azab di situ, sedikit sekali azabnya. Paling stroke, ya toh. Itu toh. Tapi beda kalau jenengan melanggar hukum alam, itu beda. Langsung seketika itu. Nyata ngombe bodrek karo sprit. Laboro cegengkang. Itu. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya ila rabbikal muntaha, kepada Rabb pula kesudahan itu. Semuanya itu kepala Allah. Jadi datang dari Allah kembali kepada Allah. Jadi Tuhan itu pangkalan kita bertolak, apa? Pangkalan kita berlabuh. Nah. Jadi tempat kita berlabuh, pangkalan kita bertolak, tempat kita berlabuh. Berangkat karena Allah, pulang alhamdulillah kepada Allah. Itu sukuf, termasuk sukuf Ibrahim. Wa innahu wa adhaka wa abka, dan bahwasannya dialah yang membuat orang tertawa. Siapa itu? Allah. Potensi. Mulanya Allah itu sangat senang kalau ada makhluknya bergembira. Cuma bergembira itu tidak melepaskan, tidak selalu melupakan Allah. Allah paling senang memberikan kegembiraan. Jadi ojo sampai diwedeni menungso iku. Ya kon kolek muwet di Siratul Mustaqim itu, cilike padha karo rambut di belah itu medeni, Pak. Gak wis kandhanono saiki wis dibangun. Wis enak gitu. Itu begitu. Jadi jangan menakut-nakuti. Allah paling suka hambanya itu senang. Itu, ya ta? Wa annahu, dan bahwasanya Allah yang membuat orang tertawa, ada potensi untuk tertawa. Banyak senyum itu tanda bahagia. Ya, wa abka, dan menangis. Nah, itu, dan menangis. Kesedihan itu. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan kembali pada hari berbangkit itu. Itu Allah semua. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah.
Ya toh? Habis di sini. Ada mungkin yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan untuk bertanya. Ada yang ingin tanya? Monggo. Pak, tanya? Monggo. Enggak ada? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, kita lanjutkan. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.